Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ketiga kita. Ibu guru akan menjelaskan tentang soal sebab akibat. Nah, dalam soal sebab akibat itu terdiri dari pernyataan dan alasan. Terdiri dari dua, yaitu pernyataan dan alasan. Biasanya kedua-duanya memiliki hubungan sebab akibat, artinya adanya keterkaitan antara pernyataan dan alasan, itu saling terkait. Nah, jadi pernyataannya begini, oh alasannya juga begini, jadi ada keterkaitan. Yang kedua, terkadang juga keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat, jadi keduanya ternyata tidak memiliki hubungan. Yang pernyataannya menjelaskan tentang ini, akibatnya alasannya menjelaskan yang lain. Dan tipsnya, cermati baik-baik pernyataan dan alasan, dan banyak membaca materi ya pastinya. Baiklah, kita langsung ke soal yang pertama. Kontraksi otot polos melibatkan sistem saraf otonom. Itu pernyataannya, kontraksi otot polos melibatkan sistem saraf otonom. Nah, saraf otonom itu adalah saraf yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas tubuh yang terjadi tanpa kita sadari untuk otot polos yang dilibatkan dalam saraf otonom atau yang mengontrol saraf otonom adalah otot jantung dan otot polos. Jadi pernyataannya sudah betul. Jadi kontraksi otot polos itu melibatkan sistem saraf otonom, karena kita tidak merasakan otot polos itu bekerja. Otot polos itu contohnya ada di saluran sistem organnya ya. Kemudian sebab otot polos tidak memiliki elemen kontraktil myoglobin. Nah, myoglobin itu hanya terdapat pada otot rangka dan otot jantung. Jadi otot polos tidak memiliki. Jadi alasannya betul, karena dia menjelaskan tentang otot polos semua, berarti dia memiliki sebab akibat. Jadi dia saling terkait. Jadi pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. Jawabannya A. Jadi perhatikan dulu pernyataannya, kemudian alasannya. Oke. Untuk option B itu pernyataan benar, alasan benar, dan tidak ada hubungan sebab akibat. Untuk C pernyataan benar, alasan salah. Untuk D kebalikan, pernyataan salah dan alasan benar. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lihat ini. Pada gambar, batang sangat ringan diberi beban M. Pada ujung kanan ditahan oleh penumpu P. Ya, ada penumpunya dan tali dengan tegangan. Di sini ada tali F sehingga terjadi kesetimbangan. Awalnya panjang lengan kiri A setengah panjang batang, dan jika panjang lengan kiri A diperpendek, jadi di sini diperpendek, dipotong ceritanya, menjadi setengah semula, dengan tali bertambah, otomatis tegangan talinya ini pasti semakin kuat ditarik, itu bertambah menjadi 2 kali semula. Nah, jadi pernyataannya sudah betul, sebab tegangan tali tergantung pada panjang lengan A dan panjang batang. Oke, sudah betul, karena pernyataan benar, alasan benar. Ada sebab akibat tidak? Iya, dia menyangkut dengan tegangan tali. Bersama tegangan talinya dia memiliki hubungan sebab akibat. Baiklah nak, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita ke pernyataan dulu. Sel menempati tingkatan paling rendah dalam tingkatan organisasi kehidupan. Ya, sudah jelas ya. Organisasi kehidupan itu dimulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Oke, betul. Sebab sel yang ada sekarang ini berasal dari sel sebelumnya. Nah, betul ya. Sel itu berasal dari sel sebelumnya. Jadi pernyataan benar, alasan benar, dan akan menjelaskan tentang sel semua, berarti ada hubungan sebab akibat. Jawabannya A. Kita ke soal berikutnya. Peristiwa vulkanik kerap terjadi di Indonesia karena Indonesia berada pada pertemuan sabuk Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, pernyataannya sudah betul ya.
sebab peristiwa vulkanik terjadi pada bagian kerak bumi. Betul, karena tentang peristiwa vulkanik, pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. Oke, jawabannya A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Iya, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, adaptasi itu ada 3. Ada nama adaptasi morfologi, jadi bentuk tubuh yang berubah-berubah, bentuk tubuh yang menyesuaikan terhadap lingkungan kita. Ada juga adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu cara kerja di dalam tubuh kita. Jadi cara kerjanya misalkan darah merah, eritrosit, darah yang ada orang Gunung Merapi dengan orang yang hidup di pantai itu berbeda. Kemudian adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah itu perilakunya, bagaimana dia menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, pernyataannya adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Iya, betul ya, penyesuaian bentuk tubuh itu adaptasi morfologi. Sebab beberapa makhluk hidup, ya kita lihat alasan. Beberapa makhluk hidup seperti musang dapat mensekresikan bau dengan cara menyemprotkan cairan melalui sisi lubang duburnya. Nah, prosesnya ini, perilakunya ini merupakan tingkah laku, tetapi sudah benar. Nah, pernyataan benar, alasan benar, tetapi antara 1 dengan 2 di sini menjelaskan tentang adaptasi morfologi, di sini menjelaskan tentang adaptasi tingkah laku, itu tidak ada hubungan sebab akibat. Nah ya, jadi jawabannya B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak ada hubungan sebab akibat. Oke, lanjut nak ya ke soal berikutnya. Ya. Di dalam lemari pendingin, daging dapat membeku karena menyerap kalor. Kalor itu panas. Jadi kalau menyerap kalor itu daging, menyerap panas, otomatis dia tidak membeku. Justru dia melepas kalor. Jadi daging itu melepas kalor untuk membeku. Jadi pernyataannya salah. Kalau pernyataan salah, pasti alasan benar. Pasti jawabannya, pastilah jawabannya adalah D. Nggak usah deh kalau pusing-pusing nanti. Nah, kita lihat lemari pendingin memerlukan energi listrik untuk beroperasi sehingga dapat membukukan air. Betul ya, pasti lemari pendingin itu beroperasi memerlukan energi listrik untuk membukukan daging. Oke, nah lanjut ke soal berikutnya. Warna pelangi. Warna pelangi terbentuk akibat pembiasan sinar matahari yang melewati titik air hujan. Iya, pelangi terjadi ketika sudah hujan ya. Sebab ketika cahaya memasuki medium yang berbeda, cahaya mengalami pembiasan. Betul ya, di sini menjelaskan tentang pembiasan. Ya, pembiasan, pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. Lanjut ya ke soal berikutnya. Oke. Di sini pergerakan air yang terjadi pada peristiwa osmosis. Osmosis itu pergerakan air. Pada diagram di bawah ini terjadi dari Q ke P. Jadi terjadi dari Q ke P dan kecepatan kenaikan permukaan air dari kecepatan permukaan air naik P ke R dan Q ke R lebih cepat. Jadi katanya PQ ke R lebih cepat dibandingkan Q ke R. Kita lihat apakah P ke R lebih cepat naik atau Q ke R. Di sini ada larutan sukrosa cepat. Karena adalah larutan sukrosa yang pekat. Sedangkan di sini encer. Kalau sukrosa yang cepat, yang encer, otomatis yang encer itu akan lebih cepat naik menyerap ke sini, ke P. Otomatis bukan yang ini ya, salah yang ini. Justru Q ke R lebih cepat daripada P ke R. Oke nak, berarti pernyataan salah. Berarti jawabannya adalah D. Berarti ini betul. Bagaimana? Coba kita buktikan.
Kandungan air pada P lebih rendah dibandingkan Q, sehingga laju pergerakan air yang masuk ke dalam P lebih cepat dibandingkan laju pergerakan air yang masuk ke Q. Ya, kandungan airnya kan lebih rendah karena pekat, makanya Q ini ya lebih cepat, P ini lebih cepat laju pergerakannya, air yang masuk ke dalam P itu lebih cepat, jadi lebih cepat masuk air ke sini karena di sini ada pekat. Oke nak, berarti jawabannya adalah D. Oke, berikutnya peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat akan mempengaruhi daya lingkungan. Betul. Sebab pertambahan jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan konsumsi sumber daya alam tidak sejalan dengan meningkatnya tingkat sosial ekonomi masyarakat. Ekonomi, ada katanya ekonomi. Kalau konsumsi itu ada kata konsumsi, pasti sejalan dengan ekonomi. Kata tidak ini berarti alasannya salah. Kalau pernyataan benar, alasan salah, jawabannya adalah C. Baiklah, kita ke soal berikutnya. Memecah batu dengan menggunakan palu besar yang diayunkan dari atas ke bawah lebih mudah dibandingkan, pastilah nak ya, palu besar pasti lebih mudah daripada palu kecil. Sebab energi potensial gravitasi yang ditransfer palu besar untuk memecah batu lebih banyak daripada energi potensial yang transfer palu kecil. Karena di sini membahas tentang palu, energi potensial itu energi jatuh. Ya, energi jatuh. Ya, karena menyangkut dengan palu. Jadi pernyataan benar, alasan benar, tak ada hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya A. Baiklah nak, karena soalnya sudah habis, sekian dari saya. Ibu guru berharap sekali anak-anakku bisa mencermati penjelasan ibu guru, diulang-ulang nak ya. Semoga kalian sukses dan bisa mendapatkan juara. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.